Waralaba adalah suatu bisnis yang mempunyai merek, logo atau brand yang mengajak bekerjasama antara pihak kedua dan pihak kedua hanya menjualkan saja. Terima kasih. Apa ada teman-teman yang ingin menambahi? Ibu akan mengasih tahu apa itu waralaba atau franchise. Jadi tentang bisnis atau usaha itu terbagi atas dua, yaitu bisnis opportunity dan waralaba atau franchise. Bisnis opportunity ini sendiri merupakan bisnis yang kalian ciptakan sendiri. Contohnya seperti misalnya kalian mau membuat rumah makan ataupun warteg. Kalian membuka sebuah usaha rumah makan atau warteg itu, kalian membuat logonya sendiri dengan ide kalian, menu dan makanannya itu yang kalian pikirkan sendiri. Pokoknya bisnis opportunity ini merupakan bisnis yang kalian bangun dari awal dengan ide kalian sendiri. Nah, sedangkan kalau waralaba atau franchise ini kita melakukan bisnis kerjasama atau kemitraan yang dimana terdapat dua pihak, yaitu pihak franchisor dan franchise. Nah, contohnya ketika kita menelusuri atau melakukan bisnis waralaba ini, kita melakukan bisnis bersama waralaba Alfamart gitu. Pihak Alfamart lah yang mencari supplier kalian, logo ataupun brand dari produk itu, semua itu tugas dari si franchisor atau si pihak yang pertama. Sedangkan kalian hanya bertugas untuk menjual produk dari si pihak si franchisor. Nah, franchisor dan franchise merupakan dua orang yang bekerja sama untuk melakukan sebuah waralaba. Nah, franchisor atau pemberi waralaba merupakan lembaga atau perseorangan yang memberikan hak franchise kepada si franchisee. Franchisee ini merupakan si penerima waralaba, di mana franchisee ini contohnya kalian ingin membuka sebuah usaha waralaba gitu. Kalian sebagai franchisee meminta kepada franchisor, saya kasih contoh waralaba KFC gitu kan. Kalian melakukan perjanjian kepada pihak si KFC untuk melakukan waralaba. Nah, kalian sebagai franchisee ini harus memiliki modal untuk bekerja sama dengan franchisor. Nah, modal yang dibutuhkan si franchisee ini merupakan modal yang lumayan cukup besar dibandingkan dengan bisnis opportunity. Oleh karena itu, bisnis opportunity ketika kalian mendapatkan keuntungan karena itu punya kalian sendiri, usaha kalian sendiri, dan ide kalian, produk dan ciptaan kalian sendiri, keuntungan semuanya itu dengan kalian gitu. Sedangkan kalau franchise atau waralaba, karena terjadinya bisnis antara dua pihak, sehingga keuntungan yang kalian dapat itu pun bagi kepada pihak franchisor dan pihak franchisee. Sampai sini apakah kalian sudah mengerti tentang franchisor dan franchisee? Selanjutnya, di sini ada penggolongan franchise menurut Bryce Webster. Yang pertama ada produk franchising, di mana suatu franchise yang franchisornya memberikan lisensi kepada franchise untuk menjual barang hasil produksinya. Yang di sini yang maksudnya saya berikan contoh. Misalnya kalian sebagai franchisee bekerja sama dengan bisnis franchisornya itu minuman Coca-Cola atau minuman bersoda. Nah, di sini perusahaan Coca-Cola memberikan hak lisensi kepada kalian untuk menjualkan, mendistribusikan kepada pelanggan-pelanggan kalian seperti itu. Di sini juga di produk franchise ini si perusahaan Coca-Cola ini memberikan kalian kepercayaan. Kalian tidak hanya menjual produk itu kepada pelanggan, tetapi kalian menjual itu bisa ke distributor kecil seperti warung, terus grosir ataupun warung lontong-lontong yang kecil lainnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada manufacturing franchise, di mana suatu franchise memberikan resep rahasia dari suatu proses produksi. Nah, di sini franchise dan franchisornya ini bekerja sama
membangun suatu waralaba. Jadi saya contohkan seperti ini. Misalnya kalian sebagai pihak franchise, kalian ingin bekerja sama dengan franchisor dari KFC. Nah, di sini kalian sebagai pihak franchise bukan hanya memasarkan produk, tetapi kalian membuat produk ayam itu sendiri. Oleh karena itu, franchisor ini memberikan resep rahasia kepada kalian. Kalian tidak hanya menjual produknya, menjual ayam begitu saja, tapi pihak franchisor ini telah memberitahu bagaimana kematangan ayamnya, bagaimana bumbunya, bagaimana untuk menghasilkan ayam yang ciri khas dari KFC itu sendiri seperti itu. Selanjutnya, bisnis format franchising. Suatu franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor. Yang selanjutnya di sini terjadinya suatu waralaba atau franchisee antara pihak franchisor dan franchisee. Ini pihak franchisor memegang penuh kendali tentang marketingnya, produk, dan brandnya itu kepada pihak si franchisee. Franchisee hanya bertugas untuk menjual dari produksi franchisor. Jadi franchisor ini memegang kendali bahkan sampai outlet kalian di mana, terus jumlah kalian jam berapa sampai jam berapa, ataupun sampai untuk karyawan yang kerja di franchise itu pihak franchisor yang memilih, yang mengeksekutif gitu seperti itu. Sampai di sini di pengelola franchise ada yang mau ditanya? Saya ingin bertanya untuk membiayai bisnis biaya investasinya, berapa biaya investasi yang dibutuhkan? Waralaba itu sendiri memiliki golongan-golongannya. Jadi saya beri contoh kecil aja ya. Seperti tadi kita membahas waralaba tentang KFC. Misalnya kalian itu mau bekerja sama kepada pihak KFC seperti itu. Nah, berapa sih biaya yang mau kita keluarkan untuk bekerja sama bersama franchise KFC? Jadi saya telah baca itu tentang KFC. Memang pihak KFC tidak menjelaskan secara rinci berapa biaya untuk bergabung di waralaba itu. Tetapi setelah saya baca lagi, ini hanyalah dari ulasan-ulasan yang lain. Ada seseorang yang memberikan gambaran sekitar berapa seperti itu. Seseorang ini memberitahu bahwa untuk bergabung ke waralaba memiliki KFC itu kita harus mengeluarkan biaya investasi sekitar 9,5 miliar sampai 15,5 miliar. Seperti itu. Apakah ada yang lain ingin bertanya? Selanjutnya, di sini ada keuntungan bisnis waralaba. Yang pertama ada manajemen yang sudah terbentuk. Manajemen yang sudah terbentuk. Jadi kita sebagai franchisee kita hanya mengikuti dari manajemen marketing dari si franchisor, sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana untuk memasarkan produk, bagaimana untuk menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Itu semua tugas dari franchisor, sehingga manajemennya sudah terbentuk. Ya kita tinggal menjual dari produk si franchise itu sendiri. Yang kedua, masyarakat lebih mengenal merek. Nah, seperti contoh yang sebelumnya saya kasih tadi, jika kalian membuka bisnis opportunity dari rumah makan atau warteg, kalian kan belum memiliki nama atau brand logo yang bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, jika kita mengikuti memasuki bisnis waralaba, kalian hanya tinggal menjual seperti itu.
kita sebagai pihak franchisee hanya mengikuti kata dari si franchisor, karena franchisor yang mengatur dan mengelola tentang marketing produk yang akan dijual seperti itu. Jadi kita hanya mengikuti metode-metode dari si franchisor seperti itu. Selanjutnya terikat pada pemasok. Sebelumnya di sini ada yang tahu pemasok. Terikat pada pemasok. Terikat itu kita terikat pada sebuah pemasok, yang dimana pemasok itu termasuk juga golongan kita. Jadi kita nggak bisa asal jual-jual seperti itu. Kita punya pasar tersendiri. Selanjutnya tingkat ketergantungan sangat tinggi. Karena waralaba franchise ini dua pihak, jadi tingkat ketergantungan antara franchisor dan franchise ini sangat erat gitu. Karena apapun masalah yang ada di franchise, franchisor pasti akan turun tangan untuk mengatasi itu, untuk mengontrol masalah-masalah dari yang franchise ini. Jadi franchisor dan franchise itu sangat berkaitan. Ongkos merek yang seperti tadi saya bilang, kita itu memakai brand, memakai nama dari si franchisor, produk si franchisor, sehingga kita memberikan fee atau royalti terhadap si franchisor dengan memakai merek atau nama produk. Kekurangannya satu lagi, porsi keuntungan. Seperti saya bilang tadi kan, porsi keuntungan itu bakalan dibagi dua. Mungkin 50% untuk si franchisor, 50% untuk si franchisee, sesuai dengan bagaimana perjanjian antara si franchisor dan si franchisee ini. Ya, sampai sini kekurangan untuk bisnis waralaba sudah dimengerti? Sudah, Bu. Selanjutnya ada kriteria waralaba. Nah, yang pertama memiliki ciri khas usaha. Waralaba yang sudah besar, yang sudah terkenal, mereka pasti dia memiliki ciri khas di dalam sebuah produknya itu. Misalnya contohnya waralaba tadi seperti kita bilang KFC. Apa ciri khas dari KFC? Iya, itu satu. Itu yang menonjolkan dari logo KFC. Ya. Yang lain? Dari kulit ayam KFC itu kan pasti sangat berbeda dengan KFC yang di pasaran, yang McD pun sudah berbeda bumbunya kan. Nah, oleh karena itu untuk memulai waralaba atau untuk menjadikan waralaba itu kita harus memiliki ciri khas dari usaha tersebut. Nah, selanjutnya terbukti sudah memberikan keuntungan dikarenakan brand nama yang sudah terkenal pasti itu kan diminati oleh para masyarakat, sehingga keuntungannya pun pasti akan lebih banyak dan pasti
Jadi untuk membangun atau untuk bergabung ke bisnis waralaba itu ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi ada pun masalah atau terjadi cekcok atau konflik dalam bisnis pada saat menjalani bisnis waralaba, jadi itu semua ada tergantung di undang-undang, bisa diurus itu karena legal seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya tentang kriteria waralaba? Nah, sekarang nih aku mau tanya, coba maksudnya apa itu franchise atau waralaba? Franchise atau waralaba suatu perusahaan yang bisa diajak kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Bisnis tapi ada suatu cara yang bisa membuat persaingan. Ada yang bisa menanggapi? Sandra? Tentang franchise? Kesimpulannya di sini franchise itu bukan satu-satunya alternatif bisnis, melainkan suatu cara yang sangat kuatnya sama strategisnya dengan cara konvensional untuk membangun usaha yang baru. Jadi franchise ini atau waralaba ini merupakan suatu sistem bisnis kerjasama antara si franchisor, si pemberi waralaba dengan si franchisee atau si penerima waralaba. Jadi sampai